Kita kembali lagi pemirsa di rumah. Terima kasih. Jadi memang kasus narkoba ini sangat apa ya? Jujur saja saya secara pribadi pun yang saat ini juga sudah memiliki anak, jadi takut juga sih sebenarnya Pak. Karena kasus narkoba ini tidak memandang bulu, siapapun bisa terjaring, apalagi kalau tidak mendapatkan memang benteng yang begitu kuat ya. Karena memang kita tahu ketika sudah pernah sekali saja katanya orang ini yang saya sempat ini pasti akan menjadi ketergantungan dan bahkan akhirnya menjadi kebiasaan yang dilakukan. Nah Pak, lantas melihat memang kondisi peredaran kasus narkoba yang memang masih saja menghantui kita, bagaimana dari Ditreses Narkoba Polda Sultra melakukan program-program upaya dalam itu tadi dalam rangka pemberantasan narkoba ini, gimana Pak? Baik, kalau dari Reserse Polda Sultra itu kita di Reserse Narkoba ini ada yang namanya di Polda itu ada yang memang dibentuk ada beberapa unit untuk operasional di lapangan mencari pengedar. Kemudian jadi difokus ke pengedar dulu ya? Ya, artinya pengedar pemakai. Pemakai tetap. Karena giliran ada pengedarnya atau salah satunya yang duluan ketangkap ini pasti bunyi kemarin di antara pemakai dan pengedar. Kemudian di Reserse Narkoba ada yang namanya bin opsional. Nah, bin opsional ini melakukan penyuluhan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara dengan menyebar spanduk-spanduk, brosur-brosur supaya masyarakat bisa memahami. Kita melakukan penyuluhan di setiap kecamatan, di semua kabupaten. Cuma memang dalam satu kabupaten kita hanya turun satu kali satu tahun, karena jangkauannya pertama. Kemudian memang dari sisi anggaran memang kita dianggarkan cuma satu kali turun dalam satu tahun setiap kabupaten. Itu yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba untuk paling tidak untuk mengurangi, meminimalisir berkembangnya yang namanya pecandu narkoba. Karena narkoba ini dalam merekrut pasiennya, menurut mereka cerita pasien itu, kadang-kadang kalau memberikan kepada orang itu satu pertama itu dia kasih gratis. Dia kasih coba, istilahnya dikasih coba-coba. Mekanismenya begitu ya Pak? Kedua itu masih dia kasih coba. Ketiga kalinya dia sudah mencari, karena sudah mulai mencari, dia sudah mulai tergantung. Ketergantungan. Kalau sudah menggunakan 3 kali, keempat kalinya itu dia sudah hampir saya katakan bahwa ketika tidak ketemu bisa menghalalkan segala cara. Nah, akhirnya dia menjadilah pengedar. Pengedar. Karena memang kalau saya tanya-tanya orang-orang yang ketangkap ini, pengedar ini, katakanlah kalau kita lihat yang ketangkap itu, katakanlah buruh pelabuhan. Buruh pelabuhan kalau dia dapat satu hari itu palingan 100 sampai 200 ribu. Iya, benar. Sementara dia jual barang ini satu saset kecil yang notabene-nya 1 gram, untungnya sudah dia lupakan tadi itu. Artinya dengan untung yang lebih banyak, praktis, ringan, hanya resikonya yang berat. Sehingga banyak yang menjadikan sampingan itu, sambil jadi buruh pelabuhan, sambil jadi ojek, ternyata dia pengedar. Nanti ketangkap baru dia menyesal. Dan sampai sejauh ini Pak, memang kita tahu berarti seperti itu ya mekanisme yang mereka lakukan. Jadi trennya itu bagaimana diberikan dulu, biar dia coba dulu, setelah dia ketergantungan baru melakukan misi mereka. Sampai sejauh ini Pak, kasus-kasus yang memang sudah terjadi khususnya di Sultra, boleh tidak Pak digambarkan, maksudnya di antara ya kita tidak menyebut ya di kabupaten mana, cuma mungkin yang paling besar potensinya itu di daratan atau di kepulauan Pak, di lautan. Kalau yang ada ini, kalau saya bisa klasifikasi yang paling mendominasi. Yang mendominasi ya Kota Kendari. Pastilah Kota Kendari karena jumlah penduduknya juga lebih banyak. Dan memang di sini kan pusat kota. Pusat kota. Yang kedua Konawe. Kongsel.
Wow, di konser juga cukup Konser. ramai. Ada pasti orang konser soalnya. Kemudian kolaka, Oke. bau-bau. Oke. Tapi bukan berarti kabupaten yang lain tidak. Tidak Semua ada. kebagian, Semua ada ya? termasuk Konawe Utara, Buton Utara, ada semua. Iya. Karena memang potensi untuk masuknya itu banyak. Khususnya lagi, apalagi Banyak dan gampang sebenarnya ya, Pak. agak gampang karena memang jauh, agak jauh jangkauan. Katakanlah di Konawe Utara. Konawe Utara juga banyak karena memang ada perusahaan di situ. Oke. Masuknya juga agak gampang. Sip. Dan potensinya untuk orang-orang melakukan dan kegiatan pengedar ataupun pemakai itu sangat gampang juga ya, Pak. Jadi memang sangat berpotensi. Nah, sampai sejauh ini Pak, tadi kan sempat dikatakan bahwa memang itu di periode Agustus ya, data yang tadi sempat masuk. Nah, ini kan sudah masuk di bulan September. Ya. Nah, otomatis ya sebentar lagi kita juga akan berpindah tahun. Tapi sampai sejauh ini Pak, kasus-kasus yang sudah terjadi selain orang-orang yang sudah mendapat hukuman ya tentu kita juga biasa tahu bahwa ada pemusnahan ya barang haram yang dilakukan. Ini biasa pemusnahannya itu berapa kali dalam setahun Pak? Kalau programnya Pak Dir Narkoba ini dalam 1 tahun 2 kali, Januari dengan Juli. Ya, rencananya begitu. Oke. Nah, otomatis kan kalau bulan Juli kemarin sudah lewat ya Pak. Ya. Nah, di bulan Juli kemarin itu pemusnahan barang haram yang didapatkan itu berapa Pak? Kurang lebih 5 kilo. 5 kilo Pak? Ya. Waduh, banyak. Dan itu sudah dari semua kabupaten ya? Iya. Pakai dari 5 kilo. Wow, trennya luar biasa. 5 kilo tidak Artinya sedikit kita loh itu sudah masuk jaringan internasional di sini. Oh begitu Pak? Kemarin kita pernah menangkap itu, dia jaringan dari Aceh. Aceh, Palembang, Jakarta, Makassar, Kendari. Berarti bukan cuma di kota Kendari, bukan. ini sudah masuk dari luar. Justru kita di sini tuh jadi lirikan dari semua pengedar yang ada di Indonesia. Otomatis berarti ini tantangan besar dong, Pak. Luar biasa. Ke depan kita semakin berat untuk menghadapi ini. Nah, berarti apakah dari Ditreses Narkoba juga sudah punya upaya-upaya khusus yang akan dilakukan Pak dalam menjawab tantangan ini, karena kita tahu bahwa jaringan narkoba ini bukan hanya di dalam kota tapi bahkan sudah di luar daerah nih. Ini gimana Pak tanggapannya? Nah, kita sudah mengantisipasi juga dengan mendeteksi satu persatu yang namanya yang namanya bosnya. Karena ini pun bisa dideteksi melalui HP, di istilahnya dari kerjasama dengan Telkom untuk bisa mendeteksi masuknya, karena semua ini bisa didapat melalui itu jaringan-jaringan yang dari misalnya yang kita tangkap yang dari Aceh, Palembang, Jakarta, Makassar, kemudian ke Sultra itu lewat jaringan internet. Jadi berarti sudah ada kolaborasinya juga dengan pihak Telkom ya? Telkom saja. Ya karena memang Pak, apalagi dengan kemudahan teknologi sekarang, ya kita tahu bahwa sangat gampang sekali lagi untuk orang-orang bertindak kejahatan sebenarnya, bukan hanya face to face seperti kita ini, tapi bahkan tanpa harus face to face mereka bisa untuk menghalalkan cara agar barang haram itu bisa terdistribusi. Nah, ini kan yang sangat memprihatinkan dan lagi-lagi yang akan berdampak nanti pada ya anak-anak muda anak-anak kita, keluarga kita. Betul sekali. Pak, apakah juga memang ada kolaborasi yang terbangun dengan pemerintah setempat dalam hal ini, karena kita tahu bahwa kasus yang terjadi ini kan di setiap kabupaten kota. Nah, gimana Pak? Kota. Kolaborasinya seperti apa yang terbangun bersama pemerintah setempat? Artinya kalau pemerintah Direktorat Reserse Narkoba dengan pemerintah setempat itu kita sudah komunikasi semua, kita sudah bikin semua MOU hanya untuk bagaimana bisa mengantisipasi ini, menekan berkembangnya barang ini. Termasuk kita sudah komunikasi sampai di tingkat kelurahan. Oh, sampai tingkat kelurahan. Ya, karena memang semua kita ini harus punya peran kalau untuk barang ini, karena yang tadi yang saya katakan bahwa barang ini kan sembunyi, bukan hanya barangnya yang disembunyikan, tapi dari awal ini barang sudah sembunyi sampai penggunaannya itu sembunyi. Jadi kalau kita memang tidak serius betul mencari, memaknai ini susah.
karena barang ini dari orangnya menjualnya pun sembunyi-sembunyi, membelinya sembunyi, menggunakannya pun sembunyi. Oke, dan apakah ada tindakan khusus atau pendekatan khusus dalam, ya kita tahu bahwa karena Bapak tadi selalu mengatakan ini kan barangnya sembunyi, dipakai, diperdagangkan itu secara sembunyi-sembunyi. Otomatis kan pendekatannya juga agak sedikit lebih berat dan harus lebih ekstra ya Pak. Nah, dari sepanjang tahun 2022, penyelesaian atau kasus mana sih yang memang dirasa paling paling ekstra berat ini Pak dalam pemecahan kasus narkoba itu gimana Pak? Maksudnya itu gimana? Ini dari sekian bulan di tahun 2022 kasus yang akhirnya terkuak itu Pak terkait narkoba ini itu pada kasus apa pada saat itu? Siapa yang melakukan kasus tersebut? Maksudnya yang ditangkap apakah yang jaringan dari luar yang ketika tragedi itu atau apa ini Pak? Kalau jaringan dari luar itu kita baru menangkap berapa, tapi kan yang paling mendominasi itu yang pengedarnya itu. Tapi pengedar pun kita ini kan kadang-kadang kebingungan itu karena dia menggunakan HP saja. Jadi istilahnya anggota di lapangan itu tutel, tukang tempel. Nah, tukang tempel juga ini cuma dikendalikan lewat HP. Jadi mereka tidak bertemu? Tidak pernah ketemu. Kalau kita tanya siapa orangnya, dia pun tidak tahu namanya. Kalaupun ditanya di mana orangnya, ya banyak-banyak mengatakan menyebut orangnya di lembaga. Entah benar atau tidak, wallahualam. Tapi itu bahasanya mereka ketika ketangkap. Jadi agak memang sedikit membingungkan dan berat ya? Agak berat memang, tapi itulah kerjanya reserse narkoba. Kalau kita mau bilang berat, ya berat memang. Karena tapi sudah tugas ya. Dan luar biasanya berarti dari tahun ke tahun trennya juga perkembangan semakin berbeda dan trennya juga semakin berbeda. Iya, semakin canggih. Sekarang ada tukang apa tadi Pak? Tukang tempel. Tukang tempel. Ya. Jadi ibaratnya saya juga sempat dengar sih Pak waktu itu dialog bersama dengan beberapa anggota dewan membahas kasus narkoba ini. Jadi mereka itu ada metode katanya tidak bertemu, nanti tinggal jarak-jarak dari mana begitu ya Pak, nanti tinggal simpan barangnya dibuang saja, setelah itu berapa menit ada nanti yang ambil. Itu istilah kalau cara menjualnya itu seperti itu, misalnya yang tutel ini istilahnya tukang tempel ini yang pegang ini barang, yang akan menyalurkan. Tetapi dia tidak menjual, dia cuma membawa. Siapa yang membeli, siapa yang menjual, itu bosnya. Oh, itu bosnya lagi. Jadi bukan urusan dia ya? Bukan urusan dia cuma menyimpan. Jadi dia itu cuma menerima perintah dari bosnya, kamu bawa di MTQ, di bagian ini kau simpan, sudah. Setelah itu? Dia jalan dia bawa. Di bagian mana dia simpan, apa kodenya, dia telepon kembali. Saya sudah lakukan, saya simpan di bagian sini, saya tutup pakai ini. Nanti orang yang targetnya itu akan ambil. Akan ambil di situ. Dan yang itu yang diintip oleh anggota ketika bisa dia sadap itu barang. Betul. Mungkin masyarakat-masyarakat yang merasa juga punya tetangga atau orang-orang yang mencurigakan juga bisa ya. Nah makanya salah satunya. Membantu ya. Kalau saya melaksanakan penyuluhan, saya sering ngomong di dalam memberikan penyuluhan bahwa tolong kalau ada orang yang baru masuk, yang mutar-mutar lalu menyimpang, kita lihat sejenak dia nyimpan sesuatu, tolong diperhatikan. Karena itu cara mereka untuk menjual. Nah, tolong diantisipasi ini. Itu caranya mereka, istilahnya tukang tempel. Dia simpan atau dia tempel di mana, biasa di pot bunga, biasa sih Pak, katanya di tong sampah. Di tong sampah, iya. Makanya kalau ada orang yang korek-korek begini bukan apa namanya istilahnya, jangan cari bukan pemulung ya. Bukan pemulung. Tapi karena belum tentu dia pemulung. Jangan sampai pencari pembeli. Ya, ini ada informasi menarik ya pemirsa. Berarti kita pun juga sebenarnya bisa membantu peran-peran dari Bapak Polisian dalam hal ini di Reserse Narkoba dalam sama-sama menangani, memberantas
meminimalisir kasus narkoba yang terjadi khususnya di Sulawesi Tenggara. Jadi banyak metode yang mereka lakukan, tapi saya yakin kita juga pasti punya banyak cara untuk bagaimana bisa mengakhiri bahkan ya menyudahi segala kegiatan-kegiatan yang bisa saja merusak bukan hanya diri kita tapi lingkungan dan keluarga kita. Baik Pak, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap dalam Dialog Khusus.